Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 13 akan membawakan tentang materi sejarah hak kaum minoritas dan mayoritas. Pada saat sebelum Islam muncul, dunia masih menganut prinsip ejus, region, jujus, religio. Artinya, siapa memerintah, agamanya dianut. Maka agama yang dianut penguasa juga agama yang dianut rakyatnya. Di barat prinsip tersebut masih berlaku sampai paruh pada abad ke-18. Sedangkan Islam sendiri pada abad ke-6 atau sekitar 552 Masehi datang dengan prinsip ajaran yang memberikan hak hidup tanpa mengubah tradisi dan keyakinan lama pada bangsa-bangsa yang didudukinya. Siasat inilah yang membawa bangsa-bangsa Arab berbondong-bondong masuk Islam dengan damai. Merekalah saksi sejarah akan tingginya nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa agama Islam dengan memberikan hak-hak individu atau kelompok, bahkan hak dalam bernegara secara penuh. Sejak kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah atau dulu dinamakan kota Yasrib, antara kaum muslim dan non-muslim telah terjadi hubungan harmonis sebagaimana kaum Yahudi dan Nasrani yang hak-hak dan keamanan mereka dilindungi sepenuhnya. Begitu juga pada zaman Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Fatimiyah. Ada sebuah cerita ketika pasukan Islam ingin menaklukkan bangsa Romawi, yang mana bangsa Romawi tersebut terkenal dengan zalimnya. Pasukan Islam yang dikomandoi oleh Abu Ubaidah tiba di suatu lembah Jordania, mendirikan pos di suatu daerah di Fehil, yang mana penduduk sekitar mayoritas beragama Nasrani dan di bawah pemerintahan Romawi. Mereka mengirim surat kepada Abu Ubaidah yang isinya tentang, "Hai umat Islam, kamu lebih mendapatkan tempat di hati kami ketimbang bangsa Romawi sendiri, walaupun agama kami sama dengan agama mereka. Sebab kalian lebih jujur, lebih sayang, lebih melindungi, dan lebih baik dalam memerintah kami. Sedangkan mereka bangsa Romawi itu mengangkangi urusan kami dan mengatur isi rumah kami." Contoh lain dalam lingkup pemerintahan, keikutsertaan warga non-muslim dalam pemerintahan Islam. Warga-warga non-muslim bahkan banyak menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, seperti menteri kebendaharaan, menteri kesekretariatan negara. Selama kurang lebih 1 abad, menteri keuangan pada pemerintahan dinasti Umayyah dipegang oleh sebuah keluarga Kristen secara turun-temurun. Hubungan mesra itu juga dapat dilihat dari bidang keilmuan. Banyak warga non-muslim yang belajar kepada ulama-ulama
pada zamannya, contoh Syekh Imam Syibaweh, Syekh Imam Al-Farabi. Mereka warga non-muslim belajar kepada ulama-ulama pada zamannya. Peran serta warga non-muslim yang sangat menonjol ini, baik dalam bidang pemerintahan, keilmuan, sosialan, dan lain-lain, yang sangat menonjol itu bahkan sempat menimbulkan kecemburuan di kalangan umat Islam sendiri. Dari lintasan sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa para penguasa Islam sangat memperhatikan hak-hak kaum minoritas di bawah pemerintahan Islam. Hal ini pula ditegaskan dalam firman Allah dalam berbagai surat yang saya ambil dalam surat Al-Mumtahanah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yang intinya ayat tersebut tentang perintah untuk bertindak adil, bermuamalah, serta menunjukkan akhlak yang mulia kepada kaum non-muslim.